Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Dan bahwa kami mengerti firman-Mu hari-hari ini agar kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan untuk menghadapi zaman yang kian hari kian bergejolak. Kami mau tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Tuntun kami Bapa dan bawa kami untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita percaya bahwa kita hari-hari ini ada di dalam masa-masa pemurnian dan biarlah kita boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Iya, hari ini tema firman Tuhan saya beri tema yaitu vaksin dan antikris ya. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul hari-hari ini saudara, sampai saya juga bingung ya. Orang semua bertanya, Bu tolong dong jabarkan bagaimana ini, kita semua takut tentang vaksin ini Bu. Karena ada begitu banyak nubuatan, ada begitu banyak orang yang dikasih mimpi sama Tuhan untuk tidak divaksin. Ya ada begitu banyak hal yang ya kontroversi lah dan umat itu jadi bingung. Jadi Ibu tolong dong, saya ini sudah ditanya banyak sekali orang itu yang WA tetapi udah lama. Tapi saya belum menjawab. Kenapa saudara? Saya tuh berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya itu nggak mau menyampaikan sesuatu yang hanya karena ikut-ikutan pendeta lain, yang hanya karena ikut-ikutan pendeta besar, atau hanya karena dari cara saya berpikir sendiri. Saya lama bergumul saudara. Tuhan kasih saya hikmat untuk apa yang harus saya sampaikan. Kenapa saudara? Karena kita ini hamba Tuhan tidak boleh sembarang berbicara. Kalau itu salah, ya bukan dari Tuhan atau bagaimana, ya kita juga yang bertanggung jawab, karena saya percaya ada begitu banyak orang yang sedang ketakutan hari-hari ini. Baik saudara, ya sebelum kita lanjut berbicara tentang vaksin dan antikris ini, saya pengen dulu membuka wawasan kita semua hari ini. Kita bicara secara ya fakta yang sudah terjadi supaya saudara tidak ketakutan berlebihan dan memandang semua ini sesuatu yang bagaimana. Tetapi kita juga tidak boleh lengah dengan tidak berjaga-jaga. Sampai hari ini saya tetap percaya ini adalah masa-masa pemurnian. Namun sebelumnya kita akan sama-sama belajar dulu saudara dari sejarah yang sudah terjadi ya. Sebenarnya pandemi ini saudara ya sudah
beberapa kali terjadi di dunia ya. Dari ratusan tahun yang lalu itu sudah terjadi yang namanya pandemi ya, atau satu penyakit menular yang itu mewabah sampai ke seluruh dunia, makanya disebut pandemi. Jadi bukan hanya virus corona, catat baik-baik, yang namanya pandemi itu sudah pernah berlangsung beberapa kali di seluruh dunia. Ya, bahkan kita nanti lihat saudara ya apa yang terjadi. Ya, secara umum ya pandemi itu memang berdampak sangat besar dan luas, makanya disebut itu pandemi karena dia memakan korban jiwa juga yang banyak dan menjangkiti hampir seluruh dunia. Saudara, ya pada saat beberapa ratus tahun yang lalu ya ada beberapa pandemi yang memiliki dampak yang cukup besar dalam sejarah dunia. Ya, yang pertama itu disebut ada satu wabah yang namanya ya Justinian ya. Itu adalah satu wabah pes yang pernah terjadi dan menjangkiti seluruh dunia pada zaman pemerintahan ya Justinianus ya satu, yaitu kaisar kerajaan Bizantium pada abad ke-6. Terjadi sebuah wabah yang namanya itu pes ya. Wabah pes ini dikenal sebagai wabah Justinian ya. Pandemi ini diperkirakan saudara yang menewaskan, pandemi ini, pes ini, wabah ini menewaskan, tolong saudara catat, 30 hingga 50 juta orang di seluruh dunia. Wow, enggak jumlah yang meninggal. Karena wabah pes ini yang terjadi di abad ke-6 ya. Wabah ini benar-benar terjadi ya, tetapi para peneliti masih mempelajari bukti terkait tingkat keparahannya. Ya, sekitar 1.500 tahun yang lalu, ya 1.500 tahun yang lalu sudah pernah terjadi yang namanya pandemi, yaitu pes yang pertama membunuh sekitar 30 sampai 50 juta orang di seluruh dunia. Ya, dan saudara, ya wabah pes ini ya itu terjadi karena diperkirakan akibat ya bakteri atau virus yang dibawa oleh tikus hitam ya, yang berasal dari tikus, dan sebagian besar waktu itu perdagangan terhenti, bahkan kekaisaran pun melemah. Kondisi ini memungkinkan peradaban lain untuk merebut tanah ya di Bizantium. Ketika Justinianus ya kaisar pada waktu itu berusaha menyatukan kembali bagian timur dan barat dari kekaisaran Romawi tersebut, terjadilah wabah. Ya, akhirnya dia pun dipersalahkan dan menjadi akhir dari era pemerintahannya. Pada tahun ya abad ke-6, 1.500 tahun yang lalu, catat sudah pernah terjadi satu pandemi yang namanya pes dan memakan korban jiwa 30 sampai 50 juta. Hari ini, per hari ini saya tadi mengupdate ya jumlah korban meninggal karena virus corona itu baru 2 juta. Ya, di seluruh dunia. Coba saudara bandingkan dengan pandemi pandemi pes ini pada 1.500 tahun yang lalu, yang meninggal 30 sampai 50 juta orang ya. Belum ada apa-apanya corona dengan wabah ini, pandemi ini. 30 sampai 50 juta membunuh populasi dunia hampir separuh pada zaman itu saudara di Eropa. Ya. Antara tahun 1347 dan 1351 ini wabah pes menyebar ke seluruh Eropa. Penyakit ini menewaskan sekitar 25 juta orang. Ya, masih terus berlanjut ini penyakit saudara. Ya, 25 juta orang. Pandemi ini kemudian dikenal sebagai Black Death, yaitu wabah yang menjadi awal menurunnya perbudakan ya. Dan karena wabah ini juga terjadi beberapa pergolakan di dunia politik saudara, di dunia pemerintahan ya, dan itu terjadi 1.500 tahun yang lalu. Jadi ya mari kita mencoba memahami ya apa yang sudah pernah terjadi. Saya bicara tentang sejarah dulu. Yang kedua yaitu pandemi yang pernah terjadi di dunia, yaitu cacar. Ya, orang-orang Eropa mengenalkan sejumlah penyakit baru ketika pertama kali tiba di benua Amerika pada tahun 1492. Ya, salah satunya adalah cacar, ya, sebuah penyakit menular yang menewaskan sekitar 30% ya dari mereka yang terinfeksi pada zaman itu. Selama periode tersebut cacar merenggut sekitar 20 juta orang jiwa ya.
Penyakit cacar pada zaman itu juga sudah merenggut nyawa sekitar 20 juta orang dan itu hampir 90% dari populasi Amerika saat ini. Namun pandemi ini justru membantu para orang Eropa untuk menjajah dan mengembangkan daerah-daerah baru yang dikosongkan. Karena terjadi kematian massal selalu berdampaknya juga ke politik, saudara, ke pemerintahan. Ya, karena banyak orang yang meninggal pada waktu itu, ya akhirnya ya orang Eropa menjajah dan mengembangkan daerah baru yang sudah kosong. 20 juta orang meninggal karena cacar. Ya, dan saudara, ya nanti kita akan bahas soal vaksin dulu ini. Setiap kali pandemi itu muncul. Yang berikutnya pandemi yang menggoncangkan dunia adalah pandemi kolera, ya. Kolera pertama kali terjadi di Jasore, India dan menyebar ke sebagian besar wilayah hingga daerah tetangga. WHO menyebut kolera sebagai pandemi pada waktu itu yang tidak akan terlupakan dan mengatakan bahwa wabah ke-7 yang dimulai pada tahun 1961 berlanjut bahkan hingga hari ini kolera itu masih ada. Ya, apakah kolera itu hilang? Enggak, sampai hari ini masih banyak orang yang kena kolera. Kolera dilaporkan menginfeksi 1,3 juta hingga 4 juta orang setiap tahun. Dengan kematian per tahun berkisar 21.000 hingga 143.000 per tahun. Ya, yang meninggal karena kolera. Ya, lalu yang kelima, ya yang berikutnya ada pandemi yang pernah terjadi yaitu flu Spanyol, ya. Ya, flu Spanyol ini dikenal juga sebagai pandemi influenza pada tahun 1918 adalah wabah virus H1N1 yang menginfeksi sekitar 500 juta orang. Dan saat wabah ini terjadi, Perang Dunia I akan berakhir dan otoritas kesehatan publik tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit protokol resmi penanganan pandemi virus ini. Ya, bahkan pada tahun-tahun selanjutnya penelitian pun dilakukan untuk memahami bagaimana pandemi ini terjadi berikut dengan pencegahannya. Yang berikutnya adalah pandemi SARS. Saudara masih ingat dulu SARS ya? Pertama kali terjadi menghebohkan dan banyak orang meninggal. Sindrom adalah penyakit yang SARS sindrom ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh satu dari 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi dunia. Jadi sebenarnya saudara, ya ini sudah ada penyakit ini dulu ya. SARS itu salah satu juga jenis virusnya sama dengan corona yang menginfeksi manusia. Pada tahun 2003 lalu wabah ini bermula di provinsi Guangdong, China. Ya, dan menjadi pandemi global saat menyebar ke 26 negara, menginfeksi 8.000 orang serta menewaskan 774 diantaranya. Wabah SARS memberikan pelajaran untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit menular, terutama bagi Hong Kong, ya di mana pemukaan fasilitas publik secara teratur selalu dibersihkan, ya. Bahkan ya virus yang berikutnya yang menjadi pandemi dunia juga adalah virus babi. Kita pernah tahu ya, yaitu flu babi. Ya, ini adalah sejenis virus influenza juga sempat muncul di tahun 2009 lalu. Wabah ini menginfeksi sekitar 60,8 juta orang di Amerika Serikat. Dengan kematian diantaranya adalah 151.700 ya. Penyakit ini disebut sebagai flu babi karena diduga berpindah dari babi ke manusia dalam penularannya. Ya, flu babi berbeda dengan flu biasanya, di mana 80% kematian terkait virus terjadi pada orang yang berusia kurang dari 65 tahun. Pandemi ini juga menunjukkan betapa cepat virus menyebar dan menunjukkan adanya persiapan lebih untuk merespon hal serupa, ya, secara lebih cepat lagi. Ya, yang berikutnya pandemi adalah Ebola, saudara ya. Ebola ini dinamai sesuai dengan sebuah sungai yang berada dekat lokasi saat wabah awal ditemukan. Pandemi ini dimulai dari sebuah desa kecil di Guinea ya pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. Virus ini telah menewaskan 11.325 orang. Ya, dan virus ini menginfeksi 28.600 orang dengan sebagian besar kasus ya yang ada di Guinea, Liberia dan Sierra. Penanganan kasus Ebola diperkirakan yang menelan biaya sekitar 4,3 miliar US dollar.
Saudara, ya dari apa yang sudah saya paparkan hari ini, kita mengerti bahwa ternyata ya penyakit-penyakit ini, pandemi ini sudah pernah terjadi bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya bahkan 1.500 tahun yang lalu itu pandemi tercatat yang sangat menggemparkan dunia tadi di awal, yaitu pes ya. 20 hingga 50 juta orang yang menjadi korban kematian, 20 hingga 50 juta orang. Corona ini ya hari ini mencapai 2 juta, jauh sekali perbandingannya dengan 20 hingga 50 juta orang. Lalu yang wabah-wabah berikutnya itu cacar, kolera. Saudara, ketika cacar, kolera juga menjadi pandemi, iya, bahkan menjadi penyakit yang membunuh pada saat itu. Lalu dunia kesehatan, para ahli mulai mencari vaksin untuk bisa menemukan. Ya makanya sekarang kita itu, saya ingat waktu saya melahirkan anak, dari kecil itu sudah langsung divaksin kan, diimunisasi namanya. Ya vaksin itu sebenarnya sebutannya kalau kita masih kecil dulu itu imunisasi, imun ya. Jadi saudara saya dulu waktu baru punya anak, lahir anak itu kan kita ikut tuh vaksin-vaksin itu ya, dari dokter menganjurkan untuk imunisasi. Makanya akhirnya timbullah vaksin cacar, imunisasi cacar. Dari kecil kita sudah diimun, begitu lahir berapa bulan. Bahkan dulu saya itu pernah diimunisasi cacar atau divaksin cacar, itu saya ingat banget waktu masih SD. Ya, waktu masih SD tiba-tiba penyakit cacar menggempar, lalu kita semua disuruh cacar, ya harus divaksin cacar. Kolera, ya juga ada imunnya, ada vaksinnya, kita sudah langsung divaksin kolera. Ya bayi itu kalau lahir saudara berapa bulan kemudian itu anak saya dulu setiap bulan balik. Ya vaksin ini, vaksin ini, vaksin ini, vaksin ini. Sekarang berkembang lagi ada yang namanya vaksin virus HIV, lalu berkembang lagi ada yang namanya vaksin ya TBC, vaksin ini sekarang ada yang namanya vaksin ya pneumonia dan lain sebagainya. Ini kan terjadi karena memang ada kasus-kasus pandemi. Nah bagaimana dengan corona ini saudara? Ya ini pun menjadi satu pandemi yang terjadi ya, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia sehingga para ahli kemudian memikirkan bagaimana supaya timbul satu vaksin untuk bisa mencegah penularan yang terlalu banyak. Kalau dibiarkan terus bisa bertambah korban jiwanya. Lalu mereka mencarilah vaksin, ditemukanlah vaksin corona ini yang sekarang sedang publikasikan oleh pemerintah agar tidak perlu takut. Itu sama halnya dengan kita vaksin cacar. Lalu orang pada bertanya semua kepada saya, Bu, ini katanya Bu, ya ada yang bilang ini vaksin adalah antikris. Ya kita ini semua mau dijadikan saudara. Yang pertama saya mau bilang ya, ini bentuknya cairan bukan chip. Ya oke, mungkin antikris akan bekerja. Saya tahu dan percaya ini akan terjadi ke depan, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan vaksin ini. Vaksin ini berbentuk cairan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia, itu bukan chip. Dan juga waktu disuntik, saudara kan nggak ditanya begini, kamu pengikut Kristus atau bukan? Ya, kalau kamu pengikut Kristus, kamu harus sangkal Yesus baru saya suntik. Nah itu nggak boleh saudara. Ya, tapi selama kita itu ya divaksin kan seperti tadi cacar, ya pandemi akhirnya pes, lalu akhirnya dikembangkan, ditemukanlah vaksinnya, imunnya, bahkan dari kecil bayi-bayi kita sudah semua disuntik vaksin cacar, diimunisasi. Ya itu sebenarnya namanya juga sama dengan imunisasi. Ya lalu ada beberapa orang yang akhirnya mengembangkan ini antikris lah, ini apalah saudara ya. Dan saudara ya, yang pertama itu bentuknya cairan bukan chip ya. Kalau saudara dipanggil untuk pasang chip, itu kita kenapa semua terjadi simpang siur. Saya dapat kiriman banyak video. Bu, tolong ini video ini ya Bu. Ya ini dia dapat mimpi bahwa ndak boleh divaksin. Saudara hati-hati, hari-hari ini banyak orang mengaku nabi. Kenapa? Karena adanya media. Dengan mudah orang bisa syuting pakai handphone. Lalu dia bilang tadi malam saya tuh mimpi Tuhan datang. Saudara harus punya roh kepekaan untuk menimbang segala sesuatu. Apa roh antikris? Ini yang mau saya bahas supaya kita semua tidak terkecoh. Ya apa sebenarnya sih roh antikris itu sehingga semua orang pada ketakutan dan akhirnya kita ya memikirkan vaksin ini adalah antikris. Saya pengen membuka semua wawasan dan paradigma kita hari ini. Mari kita lihat bersama 1 Yohanes pasal yang keempat saudara ya. Judul perikopnya saja di Alkitab, roh Allah dan roh antikris ya. Saya tidak membahas pakai
pakai penunjang yang lain. Kita bahas murni dari firman Tuhan saja hari ini kita baca. Roh Allah dan roh antikris. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hari ini banyak orang bawa-bawa nama Tuhan dan akhirnya berkata, saya mimpi Tuhan datang dan bilang jangan divaksin. Hati-hati membawa-bawa nama Tuhan. Media hari-hari ini menyebabkan semua video-video tanpa tersaring diterima oleh semua jemaat. Tapi kita harus punya kepekaan untuk membedakan setiap roh. Ayat yang kedua, ingat nabi palsu sudah pergi ke seluruh dunia saudara ya. Jadi hati-hati kalau saudara dapat video-video yang berkata itu mimpilah, itu inilah, kita uji secara firman Tuhan. Ayat yang kedua berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya saudara, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan dia berasal dari Allah, yaitu dia benar-benar adalah ya berasal dari Allah. Ya, kita harus ya tahu apa sih orang yang berasal dari Allah itu dan antikris itu bedanya di mana? Kalau saudara percaya Yesus itu datang ya sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya sudah berarti saudara itu datang dari Allah. Ya, ayat 3 berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, ya roh itu adalah roh antikris, ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini, kapan ini ditulis saudara? Ya, sekarang ini berapa ribu tahun yang lalu Yesus berkata bahkan sekarang ini ya roh itu akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Roh antikris itu sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, roh antikris. Orang yang menentang Kristus, orang yang menentang ajaran Kristus, orang yang tidak percaya dan tidak sepakat kepada Kristus itu roh antikris. Ayat 4 berkata, ya kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya, jadi ingat saudara ya, kalau saudara mau disuntik vaksin lalu dibilang gini, kamu harus menyangkal Yesus, lah itu saudara jangan mau. Ya itu jangan mau, itu roh antikris itu. Ya, tetapi kalau saudara harus disuruh vaksin, apalagi banyak yang tanya, Bu, saya kerja sebagai tenaga kesehatan, kita diharuskan untuk vaksin, Bu. Saya takut ini antikris. Saya bilang, Alkitab berkata, tunduklah pada pemerintah, karena pemerintah itu juga wakil Allah di dunia. Ya, kecuali kamu disuruh menyangkal Yesus, lah jangan mau, saudara. Ya, karena ini roh pekerjaannya di sini dikatakan. Ya, ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, termasuk dari roh antikris, roh kita lebih besar. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, ya. Jadi roh antikris itu berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ya, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Pokoknya orang yang isinya cuma duniawi terus. Bahkan hari-hari ini maaf, saudara yang sudah tidak bisa tidur karena ketakutan, saudara yang sudah rasanya tidak percaya lagi pada firman Allah, saudara yang akhirnya tidak percaya pada perkataan Yesus. Ketakutanmu akan kekayaan lebih besar, engkau takut miskin hari-hari ini, engkau gelisah dengan harta kekayaanmu. Jangan-jangan engkau sudah dihinggapi roh antikris yang sudah tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Yesus berkata jangan takut. Lah kalau engkau takut terus berarti engkau berlawanan dengan Yesus. Ini namanya roh antikris. Mari kita membuka pemahaman kita hari-hari ini. Mereka itu dari dunia, bicaranya hal-hal dunia. Ya, bicaranya hanya kekayaan, bicaranya hanya kekuasaan, bicaranya tentang uang, ketakutannya sehingga banyak tidak bisa tidur, menakutkan hal-hal yang belum terjadi. Ini roh antikris sedang bekerja. Ayat 6 berkata, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami.
Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi saudara, apa itu roh Allah? Roh yang percaya kepada perkataan firman Tuhan. Orang yang hidup mendengarkan firman, lurus mengikuti jalan Tuhan, dia berasal dari Allah. Tapi orang yang mengikuti dunia dan tidak melakukan firman Tuhan, dikuasai ketakutan, kecemasan, bahkan banyak hal hari-hari ini, itu dia mulai dihinggapi roh antikris. Jadi sekali lagi banyak yang bertanya, Bu, vaksin boleh nggak? Boleh divaksin, kecuali kalau saudara divaksin disuruh menyangkal Yesus, jangan mau. Ya, tapi seperti yang sudah saya beberkan di atas tadi, ya, pandemi cacar, kolera, sehingga akhirnya timbul vaksin, imunisasi. Vaksin itu apa sih, Bu? Vaksin corona itu adalah virus corona yang sudah dilemahkan. Virus itu diambil, sudah dilemahkan, lalu disuntikkan ke dalam badan kita, supaya sistem imun di dalam tubuh kita ini mengenal, oh ini virus corona. Jadi kalau corona itu datang, virus ini bisa dilawan oleh sistem imun tentara yang ada dalam badan kita supaya bisa kalah. Jadi tubuh perlu mengenal yang namanya penyakit supaya tim kekebalan tubuh yang ada dalam tubuh kita itu bisa bekerja melawan virus itu. Itu namanya vaksin. Dimasukin virus yang sudah lemah dalam tubuh kita sehingga tubuh kita ini bisa bereaksi. Waktu virus yang kuat itu masuk, ya tubuh sudah kenal, oh ini virus corona namanya. Jadi dia tidak membabi buta, dia menyerang, ya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang saudara, tanpa pengetahuan, ya akhirnya ya bingung. Ya, saya cuma mau kasih tahu buat kita, ayo kita melihat sejarah, ayo kita belajar lagi. Antikris itu roh dan sudah sejak ribuan tahun lalu bekerja di antara manusia. Roh antikris itu kita hanya membahas dari firman loh ini. Saya tidak pakai referensi apa-apa soal antikris. Ya, karena firman sudah menulis jelas siapa roh antikris itu. Mereka yang hanya membicarakan dunia. Alkitab bilang apa yang ada dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kalau engkau sampai tidak bisa tidur mikirin dunia, hati-hati engkau sedang dihinggapi roh antikris. Jadi antikris itu roh, tidak ada di dalam vaksin. Kecuali saudara dipasang chip dan saudara mulai nanti dikasih tahu, ya kalau engkau menyangkal Yesus baru engkau dikasih vaksin, nah itu tidak boleh. Jadi mari saudara, hari ini kita yang terpenting adalah dengan semua yang terjadi kita melihat kematian di kanan kiri kita sudah nyata. Kalau kita mungkin ada sebagian orang bilang dari dulu juga ngomong mau kiamat nggak kiamat. Oke, mungkin kiamat masih lama. Gitu aja. Tapi yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Karena kita sudah melihat di kanan kiri kita. Tapi saya terlalu percaya di balik semua pandemi yang sudah terjadi, yang sudah kita baca tadi, ada sebagian orang yang masih disisakan hidup. Mari hari-hari ini kita berdoa, Tuhan, kalau Engkau masih sisakan aku hidup di dunia ini, itu artinya bagiku aku hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu. Tapi kalaupun aku mati, aku siap Tuhan. Gak ada yang tahu saudara. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kita akan dipanggil. Bagian kita, mari hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jadi tidak perlu takut saudara, taatlah kepada pemerintah. Karena Alkitab berkata pemerintah adalah wakil Allah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup meluputkan kami dari roh-roh yang tidak berkenan di hari-hari ini. Beri kami pengertian untuk mengerti kebenaran-Mu. Firman-Mu itulah kebenaran. Kami mau berjaga-jaga di masa-masa pemurnian ini karena kami tidak tahu kapan kami dipanggil untuk menghadap. Tapi selama Tuhan kasih kami waktu hidup berkenan, kami mau hidup berkenan. Tetap percaya Kristus dan tidak akan menyangkal. Karena roh antikris adalah roh yang menyangkal Kristus. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan.
percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa. Ajar kami hari-hari ini hidup dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak ingin salah melangkah dalam hidup ini. Kami harus belajar hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itulah yang akan membuat kami menjadi anak-anak Allah. Sampai hari ini kami terus percaya Yesus adalah anak Allah yang dikirim datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu adalah berasal dari Roh Allah. Tetapi segala roh yang tidak mempercayai Kristus, bahkan menyuruh kami untuk menyangkal Yesus, itu adalah roh yang datang dari antikris. Mereka hanya memikirkan dunia, mereka hanya berbicara tentang dunia. Kami mau menyerahkan hidup kami, tidak ada ketakutan lagi Bapa, karena selama Yesus di hati kami, kami tidak perlu takut apapun. Yesus ada dalam hidup kami dan kami mencintai-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua yang mendengar, tidak ada lagi kebimbangan dalam hati mereka. Mereka tahu tentang apa yang benar hari-hari ini. Ajar kami untuk tidak mudah percaya pada perkataan Tuhan yang orang mengaku Tuhan, tetapi itu berasal dari daging. Ajar kami hanya percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini, berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, bahkan kami percaya semua kami hari ini diberkati. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan bukakan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami percaya tidak ada kematian massal atas Indonesia, bahkan atas seluruh dunia. Biarlah hujan pertobatan tercurah, Tuhan pegang kendali. Dalam nama Yesus, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.